Om Swastiastu. Kita sejak tanggal 3 yang lalu sudah melakukan yang disebut dengan PPKM. Yang terjadi adalah setiap orang merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi. Setiap orang bingung karena kita betul-betul dihadapkan dengan situasi yang gelap. Ya. Kenapa? Karena belakangan ini beberapa hari, beberapa bulan kita sudah menyaksikan ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi ada gelombang kedua di mana lonjakan dari COVID ini sangat terasa. Untungnya ini bukan terjadi di Bali, Indonesia, tetapi di seluruh dunia terjadi. Nah, dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh larut. Ya, kita tidak boleh larut dalam situasi yang terpuruk ini. Kemarin Tiang sudah jelaskan bahwa kita harus memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta, sebagai Sang Pemelihara, dan Sang Pendaur ulang. Ya, mari kita serahkan diri kita total kepada Beliau dan yakini bahwa apa yang kita alami saat ini semua berasal dari Beliau. Dan Beliau melakukan sesuatu untuk menyempurnakan diri kita dan menyempurnakan alam semesta ini. Ya, seperti dibilang kemarin bahwa setiap pergantian zaman itu memang ada situasi yang mencekam seperti ini. Ya. Tetapi ketahuilah sesungguhnya situasi mencekam seperti ini itu hanya terasa pada pikiran kita. Ya, karena pikiran kita terdiri dari kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan. Kalau kekhawatiran sudah menguasai diri kita, maka semuanya akan gelap. Ya, hari ini pas film, ya, ini adalah kegelapan. Tapi bagusnya tanggal ini adalah tanggal 9. Semoga habis gelap ini kita akan mencapai kesempurnaan. Seperti dalam pembicaraan kemarin bahwa ini adalah fase peralihan dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang. Ya, kenapa bisa terjadi? Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Saat ini sepertinya pikiran kita tidak bisa berpikir apa-apa. Ya. Bahkan kalau melakukan pembicaraan pun dengan seseorang, itu rasanya apa yang diomongkan itu enggak nyambung gitu. Karena tidak ada harapan sama sekali. Tidak ada harapan. Ya, baiklah kita di grup ini yang akan berusaha memberikan titik terang. Ya, titik terang. Agar kita bisa lebih optimis menghadapi hidup ke depan ini. Ya, mulai hari ini tanggal 9 ini dan akan berakhir tanggal 18.
9 hari kita akan melakukan, ya kita bilang aja tapa yoga samadhi ya, tapa brata yoga samadhi ya. Tapi yang kita lakukan ini bukan tapa yoga samadhi yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita di zaman dulu harus di hutan. Tidak. Ini adalah tapa brata yoga samadhi di zaman modern. Tetapi ketahuilah apa yang dia akan sampaikan ini adalah berdasarkan dari spiritual Bali modern, ya, bukan yang lain ya. Jangan membandingkan dengan yang lain. Ini bersifat modern. Kenapa? Karena yang ikut ini bukan saja kita orang Bali, tetapi banyak juga teman-teman kita di luar Bali, dan bahkan ada orang asing yang sudah bisa berbahasa Indonesia. Ya. Nah, dalam kegelapan ini semoga ada titik terang bagi pikiran kita sehingga kita bisa berpikir, berkata dan berperilaku lebih optimis. Ya, oke, mari. Kalau kita runut siapa diri kita ini, sebenarnya kita terdiri dari tubuh. Ya, yang nyata ini adalah tubuh kita. Ya, kita bisa melihat tubuh orang. Oh ini ada. Ya, tubuh ini yang menyatakan bahwa kita ini ada. Gitu. Nah, tetapi di balik tubuh kita ini ada pikiran. Ya, ada pikiran yang bertugas untuk merencanakan sesuatu. Ya, setelah direncanakan maka ada mulut kita ini yang berbicara. Kemudian setelah dibicarakan baru dilaksanakan. Ya, berpikir dulu, kemudian berkata, baru berperilaku. Gitu. Nah, sekarang pikiran tidak mampu berpikir. Ya, tentunya mulut tidak bisa ngomong. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Tetapi ketahuilah, di belakang pikiran, di belakang tubuh ada satu lagi, yaitu jiwa. Nah, selama 9 hari ke depan, kita akan melakukan sesuatu untuk jiwa kita. Ya, jiwa kita ada di balik terdalam dari pikiran kita. Maka itulah yang akan kita gali. Semoga ada titik terang, ada cahaya yang akan menerangi pikiran kita, perkataan kita, perilaku kita, sehingga kita bisa mencapai apa yang disebut dengan zaman keemasan, zaman Satyayuga. Oke, tubuh kita terdiri dari lima elemen. Ya, ada unsur tanahnya, ada unsur airnya, ada unsur apinya, ada unsur anginnya, dan ada unsur kosongnya, ada ruang kosong. Gitu. Dikatakan bahwa tanpa 5 unsur ini kita tidak ada. Gitu. Nah, proses terjadinya kita itu adalah pertemuan antara bibit ayah dan bibit ibu. Ya, ayah itu memberikan kita sel sperma, kemudian ibu menyiapkan kita sel telur. Ya, dan pertemuan inilah dikatakan antara sperma dan sel telur ini terjadi penyatuan. Terjadi penyatuan. Nah, ketika kita ada di rahim, ibulah yang memberikan makanan. Dan makanan ini berasal dari tanah, dari pertiwi. Ya. Apapun yang dimakan oleh ibu, apapun yang diminum, atau istilahnya dikonsumsi, nah itu semua berasal dari pertiwi. Ibu kita makan makanan apapun itu, ya, berasal dari tumbuh-tumbuhan, berasal dari buah-buahan, biji-bijian, itu tumbuhnya di bumi. Itu. Dan unsur atau elemen tanah itu dalam tubuh kita dikatakan sekitar 12%. Ya, 12% kita berasal dari tanah.
Nah, kemudian dalam perkembangannya di dalam rahim itu kita dikitari air ketuban. Nah, kita juga berasal dari air, dan ternyata 72% tubuh kita ini air. Itu. Kemudian ada suhu, yang mengatur suhu ini berasal dari unsur api yang ada di alam semesta. Ya. Kemudian ada unsur anginnya, dan terakhir ada unsur kosongnya. Itu. Nah, dari percampuran inilah kita memiliki tubuh yang kita miliki saat ini. Itu. Nah, kemudian ayah, ya, yang disebut dengan akase, juga memberikan kecerdasan pada otak kita, sehingga kita bisa berpikir, ya, kita bisa menganalisa. Itu. Nah, itulah 5 unsur. Kemudian terakhir ada yang memberikan kehidupan, ya, yang memberikan kehidupan itu adalah bagian terkecil dari Tuhan itu sendiri, yang disebut dengan jiwa. Nah, jiwa inilah yang memberikan kehidupan pada semua unsur tubuh kita, ya, sehingga mata bisa melihat, ya, kulit bisa merasakan, lidah bisa mengecap, ya, semuanya itu karena ada jiwa. Itu. Nah, jiwa inilah yang akan menuntun kita menemukan jalan terang. Jalan terang yang akan memberikan penerangan kepada pikiran kita, penerangan kepada apa yang akan kita katakan, kemudian apa yang kita akan katakan itu akan menjadi gerak atau perilaku yang juga terang. Gitu. Nah, apabila pikiran kita, perkataan kita, dan perilaku kita sudah disinari oleh cahaya Tuhan yang menjadi sumber kita, maka secara otomatis kegelapan-kegelapan, rasa bingung kita, rasa galau kita di masa PPKM ini akan segera terlewati. Ya, baik, demikian dulu. Kita akan lanjutkan besok. Om Santi Santi.